Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penulisan dan pencetakan Al-Quran. Rasulullah SAW secara pribadi tidak pernah menulis Al-Quran. Ini dikarenakan beliau tidak pandai membaca dan menulis, tetapi ia sangat kuat mendorong sahabat-sahabatnya untuk membaca dan menulis. Para tawanan perang Badar yang pandai menulis oleh Rasulullah SAW diminta untuk mengajar sahabat-sahabatnya sebagai tebusan untuk memerdekakan diri mereka. Selain itu juga ada beberapa sahabat yang jauh sebelum Islam sudah pandai membaca dan menulis. Sahabat-sahabat yang telah pandai baca tulis inilah yang aktif dalam menuliskan wahyu untuk Rasulullah SAW. Tiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu, para penulis-penulis itu dipanggil dan mencatat setiap wahyu yang dihafalkan juga oleh sahabat-sahabatnya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW memiliki juru tulis khusus. Menurut M.M. Azmi, seorang ahli sejarah, dalam bukunya Kitab An-Nabi ada sejumlah 48 orang sahabat Nabi yang sebagai penulis Al-Quran. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Zaid bin Sabit. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Al-Quran secara keseluruhan telah rampung penulisannya sesuai dengan urutan-urutan surat-surat dan ayat-ayat berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Penulisan pada masa itu masih menggunakan alat-alat yang sederhana, yaitu pelepah-pelepah kurma, lempengan-lempengan batu dan kepingan-kepingan tulang, sehingga sulit dihimpun dalam satu kumpulan. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, dilakukan penulisan ulang Al-Quran dengan menggunakan lembaran-lembaran kertas atau suhuf. Lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran itu diikat dengan benang sehingga membentuk satu mushaf. Sampai kepada bentuk mushaf Utsmani, tulisan Al-Quran tetap memakai huruf kufi, yaitu huruf-huruf yang berbentuk garis lurus tanpa titik dan baris. Namun hal ini tidak mempengaruhi pembacaan Al-Quran karena para sahabat adalah orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Bahkan kebanyakan mereka menghafal Al-Quran dengan lancar. Akan tetapi, pada saat semakin banyak orang-orang non-Arab masuk Islam, timbullah kesulitan besar dalam membaca Al-Quran. Kalaupun ada yang bisa membacanya, maka pembacaannya pun mengandung banyak kesalahan dan kekeliruan. Akibat tidak adanya tanda-tanda baca yang memadai. Dikhawatirkan hal tersebut akan memicu kekacauan di umat Islam. Menanggapi hal ini, Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil inisiatif untuk memberikan tanda-tanda dengan tinta yang warnanya berbeda dengan tulisan Al-Quran. Tanda-tanda itu berupa titik yang diletakkan di atas huruf yaitu fathah, titik yang diletakkan di bawah yaitu kasrah, titik di sebelah kiri menandakan damah, dan titik dua menandakan tanwin. Namun tanda-tanda baca ini diletakkan di akhir kata, maka hal tersebut belum banyak bisa menolong bagi orang awam. Usaha perbaikan tulisan Al-Quran selanjutnya dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan oleh Nasir bin Asim dan Yahya bin Amr. Keduanya menambahkan tanda-tanda baca untuk huruf yang bertitik. Dengan adanya titik huruf ini, sangat mudah untuk membedakan huruf-huruf ba, ta, sa, dan ya. Cara penulisan ini dipakai sampai pada dinasti Bani Umayyah. Bahkan tetap sampai dipakai pada Spanyol di abad keempat Hijriah. Namun ternyata penulisan tersebut masih memunculkan kesulitan bagi para pembaca karena terlalu banyaknya titik, sehingga mereka kesulitan membedakan mana titik dan mana baris. Lalu Khalil bin Ahmad mengubah sistem baris dan mengganti semua tanda baca sesuai dengan apa yang kita baca pada saat sekarang ini. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun ditambahkan pula berbagai tanda-tanda baca dalam Al-Quran, seperti tanda-tanda wakaf atau berhenti membaca dan ibtida untuk memulai membaca, dan menambahkan identitas surat di setiap awal surat, seperti nama surat, tempat turunnya, jumlahnya, dan tanda pemisah dari juz 1 dan juz lainnya. Sebelum ditemukannya mesin cetak, Al-Quran diperbanyak dari tulisan mushaf Utsmani dengan tulisan tangan. Al-Quran pertama kali dicetak di Hamburg, Jerman pada tahun 1964. Naskah tersebut sudah dilengkapi dengan seluruh tanda baca. Pada abad ke-20, pencetakan Al-Quran dilakukan di dunia Islam sendiri, sehingga mendapat pengawasan ketat untuk menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan. Di Indonesia khususnya harus mendapat izin
untuk mencetak Al-Quran dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan dan pemeriksaan kepada Al-Quran yang akan beredar. Pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang bernama Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran yang tugasnya antara lain mengkoreksi dan mentasihkan setiap terbitan Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran terjaga dari segala bentuk kekeliruan dan kesalahan yang baik disengaja maupun tidak sengaja. Itu saja, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.